saluran berkat Tuhan bagi kehidupan bangsa dan gereja kita. Jadikanlah dirimu saluran berkat Tuhan bagi kehidupan bangsa dan gereja kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat dan sukacita. Renungan firman Tuhan pada hari ini, Sabtu 3 April 2021. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas segala kasih berkat karunia yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini dari Yohanes 13 ayat 5. Yohanes 13 ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Topik renungan hari ini, pelayanan dan kerendahan hati. Sahabat renungan harian HKBP Rawalumbu yang dikasihi Tuhan. Di suatu pelayanan, saya pernah ditugaskan sebagai seorang koordinator panitia retreat pada pelayanan. Dalam retreat tersebut, saya masukkan satu kegiatan pelayanan, yaitu pembasuhan kaki. Mendengar kegiatan pembasuhan kaki, ada banyak pelayan, para hamba Tuhan, enggan bahkan alergi mendengar membasuh kaki sesamanya. Tetapi ada juga yang setuju dan mendukungnya. Dan pada akhirnya tetap pembasuhan kaki dilakukan dalam kegiatan retreat tersebut. Namun pelayanan pembasuhan kaki tersebut kita lakukan sebaik mungkin. Saat memulai pelayanan pembasuhan kaki, ada tanda-tanda penghayatan yang luar biasa dari semua peserta. Mereka terharu, bahkan banyak yang meneteskan air mata, seraya mengingat pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Air mata mereka menetes. Dengan semangat, dengan penuh sungguh-sungguh, mereka membasuh kaki sesamanya. Seolah-olah benar mereka sedang berada bersama dengan Yesus ketika melakukan pembasuhan kaki. Setelah pembasuhan kaki selesai, peserta memberikan kesaksian. Yang satu mengatakan mereka memiliki damai sejahtera. Yang lain mengatakan merasa sangat puas memiliki kesempatan, mempunyai kesempatan membasuh kaki sesamanya. Mereka bersaksi juga bahwa mereka merasakan hadirat Tuhan ketika melakukan pembasuhan kaki tersebut. Ada yang tadinya enggan dan sungkan melakukan pembasuhan kaki, tapi setelah mereka mencoba melakukannya dan mau melakukannya, mereka merasa begitu lega dan bersaksi, ternyata begitu sulit untuk melepaskan keegoan dan kesombongan dan keakuan kita. Tapi puji Tuhan, melalui pembasuhan kaki ini, saya dimenangkan untuk merendahkan hati dan mampu membasuh kaki sesama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang dramatis ini terjadi malam terakhir sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Yesus melakukan pembasuhan kaki
untuk memberikan suatu teladan yang baik, untuk mempertunjukkan, memperlihatkan kepada semua murid-muridnya betapa besar kasih Tuhan kepada mereka, betapa berharganya mereka di hadapan Tuhan, betapa berartinya mereka untuk menunjukkan dan melanjutkan tugas pelayanan Yesus nantinya di tengah-tengah dunia ini. Untuk memberikan gambaran pengorbanan Yesus di kayu salib, Yesus menjelaskan bahwa mereka harus saling membasuh, bahwa mereka harus saling menerima, bahwa mereka harus saling melayani, bahwa mereka harus saling menopang, bahwa mereka harus saling menguatkan dan mendukung. Gambaran ini diberikan betapa Yesus yang disalibkan, betapa Yesus yang menderita adalah untuk keselamatan umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Yesus yang anak Allah turun ke bumi untuk menyelamatkan, mengampuni dosa manusia, menyelamatkan dunia ini. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia mengambil rupa seorang hamba, dan walaupun dia memiliki sesuatu hikmat, kuasa, mujizat, dia tidak melakukannya untuk membebaskan dirinya dari salib. Tapi dia menunjukkan ketaatan, kepatuhannya kepada Allah untuk melakukan rancangan keselamatan yang akan dinyatakan Allah ke tengah-tengah dunia ini. Yesus sungguh melakukannya, dan Yesus mau dan menginginkan setiap pengikutnya, setiap murid-murid Yesus untuk bangkit berdiri melakukan pelayanan yang terbaik, yang terindah ada kepada sesamanya, membuka diri, membuka tangan kepada sesamanya, dan mau bersama-sama dengan sesamanya untuk saling melayani. Sangat indah jika saudara mau membasuh kaki sesamamu. Bagi saudara yang sudah pernah memiliki kesempatan membasuh kaki sesamanya, maka lakukanlah itu lebih baik lagi. Karena Yesus juga melakukannya, dan Yesus mengajarkannya supaya kita mau memberi kesempatan membasuh kaki sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung, peringatan pengucapan syukur atas penderitaan Tuhan Yesus, kematian Yesus di kayu salib. Kita semua menangis, kita semua sedih ketika mengingat, merenungkan atau mengikuti penderitaan-penderitaan jalan salib Via Dolorosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus atau diikuti Tuhan Yesus atau yang terjadi bagi Tuhan Yesus. Tapi dari penderitaan itu saudara dipulihkan, saya dipulihkan, kita semua diselamatkan. Tetapi dari penderitaan Tuhan Yesus itu kita dimenangkan, bahkan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa yang harus kita syukuri. Hari Minggu kita akan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya kita juga harus bangkit saling melayani, merendahkan diri bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita untuk mengagungkan nama Tuhan. Jauhkan kesombongan, hilangkan keegoan darimu, dan jauhkan yang menjadi nomor satu darimu. Jangan mengungguli orang lain atau merasa lebih hormat daripada orang lain. Kita sama-sama pelayan Tuhan, dan kita sama berharganya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih utama. Kita sama-sama orang berdosa yang dosa kita diampuni oleh Tuhan. Kita sama-sama orang yang bersalah, orang yang pernah melakukan kejahatan, dan upah kita sebelumnya adalah kematian. Tapi puji Tuhan, Yesus yang berkorban menyelamatkan kita, mengampuni kita, dan sudah memberikan teladan yang baik untuk kita ikuti, teladan yang baik untuk kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Maka kematian Tuhan Yesus Kristus sangat harus terukir dalam hati dan kehidupan kita. Pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu jangan sia-siakan, pergunakan dengan baik, dan mari saling melayani, saling melayani. Tuhan Yesus menginginkan supaya kita hidup di dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus menginginkan supaya kita tidak mempertahankan keegoan kita. Tuhan Yesus menginginkan kita supaya kita berlomba-lomba untuk saling melayani,
saling melayani, saling melayani. Markus 10:45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus yang melayani, bukan dilayani. Kita juga harus terpanggil untuk melayani. Untuk melayani. Pelayanan itu sangat indah dan luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan, hendaklah kamu saling membasuh, supaya kita semua bersih, supaya kita semua hidup dalam kerendahan hati, memiliki damai sejahtera, memiliki ketentraman, dan mampu hidup bersama dan damai sejahtera bersama dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Jika kita menganggap sahabat kita benar-benar sama seperti diri kita, maka akan terjadi suatu damai sejahtera yang luar biasa. Hidup kita, pelayanan kita akan sangat berarti dan setiap orang mampu merasakannya. Semoga kebenaran firman Tuhan ini mampu kita lakukan dan menggerakkan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman yang boleh kami dengar hari ini. Yesus yang merendahkan diri, Yesus yang rela berkorban, Yesus juga sudah memberikan teladan yang harus kami ikuti. Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya, maka kami harus juga membasuh kaki sesama kami, supaya kami semua bersih. Ketika kami melakukan pembasuhan kaki, kami juga mengingat betapa pentingnya merendahkan hati, betapa pentingnya menghilangkan keegoan, kesombongan, keangkuhan, dan lain sebagainya. Kiranya kami dimampukan untuk hidup dalam kerendahan hati. Kiranya kami juga dimampukan untuk menjadi pelayan kepada sesama kami, melayani lebih sungguh, sebab Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah saudara-saudara kami, setiap orang yang rindu kebenaran firman-Mu, setiap orang yang selalu mendengarkan khotbah, renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu lewat penyiaran renungan harian HKBP Maranatha Rawa Lumbu ini. Berkati setiap yang sakit di rumah dan di rumah sakit, Tuhan Yesus yang memulihkan mereka. Berkati juga Tuhan para pemimpin bangsa dan negara kami, supaya mereka memiliki kekuatan, hikmat, dan keteguhan hati untuk melakukan yang terbaik dan menjadi curahan berkat-Mu di tengah-tengah negara kami Republik Indonesia ini. Kami juga berdoa buat setiap hamba-Mu, terlebih anak-anak Tuhan yang ikut ambil bagian dalam multimedia, sehingga penyiaran ini dapat berlangsung dengan baik. Berkati hidup dan kehidupan mereka, berikan kesehatan, berikan sukacita yang luar biasa kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat setiap pelayan-Mu HKBP di seluruh dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami menyadari ada banyak hal, ada banyak tugas yang harus kami lakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami harus semakin merendahkan diri di hadapan-Mu dan mau saling melayani. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, semangat selalu tetap melakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.